Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Syukran. Terima kasih. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita pagi ini seluruhnya disertai rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita akan bahas hadis arba'in di nomor ke-14. Iya. Insyaallah hadis yang nomor 14, hurmatu damil muslim. Artinya adalah kalau seorang muslim itu sangat berharga kehidupannya, nyawanya, subhanallah. Maka kalau dikatakan kehormatan darah seorang muslim, jadi darah seorang muslim itu, masya Allah, istilahnya diagungkan. Nyawa seorang muslim ini sangat-sangat diagungkan. Tidak mudah untuk melepaskan nyawa seorang muslim ataupun dilepaskan nyawanya. Karena apa? Karena memang kalau dibilang dengan mengatakan haram hukumnya, seorang muslim sampai termasuk dosa besar kalau ada yang membunuh. Naudzubillah. Bahkan beberapa hal yang terjadi di zaman Rasul SAW sampai pernah terjadi dalam satu peperangan perang Banu Qainuqa karena menjaga daripada salah satu daripada sahabat Rasul yang terbunuh oleh orang Yahudi. Iya. Hari ini kita lihat salah satu hadis yang luar biasa ini, hurmatu damil muslim. Saya bacakan dulu hadisnya. An Ibni Abbas punten, An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salatin as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi. Ya, kata-kata yang sangat luar biasa ini, wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah. 3. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan menyebutkan tidaklah darah seorang muslim itu halal. Jadi diharamkan bagi kita siapapun untuk menumpahkan darah seorang muslim. Kecuali dengan 3 apa? 3 hal menjadi mubah. Dengan 3 alasan. Alasan yang pertama disebutkan dengan kata-katanya ini adalah as-sayyibuz zani. Orang tua yang punten berzina. Maksudnya sayyib itu artinya adalah kalau dikatakan seseorang yang sudah menikah dan sudah merasakan nikmatnya lazatid dunia, hubungan suami istri, maka itu namanya sayyib. Apabila hal seperti itu namanya sayyib. Seseorang yang sudah pernah merasakan ya hubungan antara lawan jenis, itu namanya sayyib. Lalu dia melakukan perzinahan atau zina, maka dikatakan mubah darahnya, as-sayyibuz zani. Seorang laki-laki menikah. Baru menikah, belum merasakan bagaimana lazzatud dunia ini, kenikmatan dunia ini, tiba-tiba istrinya meninggal. Belum merasakan. Malam pertamanya itu tidak terasa karena sudah meninggal. Siapa? Istrinya. Maka apakah laki-laki ini dikatakan sayyib? Tidak. Kenapa? Karena belum merasakan lazzatud dunia tadi.
Tapi kalau seandainya sudah merasakan walaupun sekali, setelah itu meninggal istrinya, maka apabila dia berbuat zina, itu namanya as-sayyibuz zani. Nanti kita terangkan. Ya. Jadi tidak boleh darah seorang mukmin tertumpah atau mengalir kecuali dengan 3 alasan. 1, as-sayyibuz zani. Orang yang berzina dengan syarat orang yang berzina itu yang sudah menikah. Dengan syarat yang sudah menikah itu sudah merasakan nikmatnya dunia. Lazzatud dunia ini. Subhanallah. Iya. Selanjutnya dengan mengatakan ucapannya wan nafsu bin nafsi. Yang menjadi mubah seseorang darahnya untuk dikeluarkan ataupun ditumpahkan, jiwa dibalas dengan jiwa orang yang telah membunuh. Itu namanya orang membunuh orang. Maka itu menjadi mubah darahnya untuk ditumpahkan. An-nafsu bin nafsi. Yang ketiga, wattariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Kalau di sini digambarkan at-tariqu lidinihi, disebutkan dengan mengatakan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang keluar dari jamaah. Itulah kalimatnya. Orang yang meninggalkan agamanya ataupun yang keluar dari jamaah. Ini darahnya adalah mubah. Mubah itu boleh untuk ditumpahkan dengan alasan ini. Kok bisa? Iya. Jawaban yang pertama dengan ucapan untuk mempercepat. Tidak halal darah seorang mukmin untuk ditumpahkan darahnya. Kecuali 1. Orang yang berzina tapi dia sudah menikah terlebih dahulu. Ataupun orang itu sudah menikah dan sudah merasakan lazat dunia. Maka itu namanya hukum apa? Rajam. Hukum rajam selesai. Kenapa? Karena hukum rajam ini adalah dilaksanakan bagi orang yang sudah menikah lalu berzina. Mengerikan sekali. Dilempari? Iya. Sampai apa? Sampai mati. Subhanallah. Pernah terjadi? Beberapa kisah pernah terjadi. Di zaman Rasul ada. Siapa yang sangat mengenal dengan kisah ini? Itu adalah seseorang yang bernama, siapa namanya? Ma'iz. Ma'iz datang ke hadapan Rasulullah. Kisah yang sangat unik. Ma'iz bicara, ya Rasulullah, zanaitu. Ya tahhirni. Ya Rasulullah, aku telah berzina. Tahhirni. Tahhirni itu apa? Bersihkan aku. Bersihkan aku maksudnya apa? Sucikan aku. Sucikan aku maksudnya apa? Tolong rajam aku. Biar aku di akhirat nggak punya salah lagi. Itu kalimatnya. Daripada nanti di akhirat mendapatkan kesulitan yang tidak ada ujungnya, mendingan mendapatkan kesulitan di dunia. Maka dia dengan mengatakan, ya Rasulullah zanaitu tahhirni. Ya Rasulullah, aku telah berzina, maka tolong bersihkan aku. Rasulullah SAW mengatakan kalimatnya, subhanallah, kalimat yang diucapkan, mungkin kamu bermimpi. Tidak, mungkin kamu cuma seperti layaknya orang-orang suami istri namun tidak melakukan perzinahan. Hanya mungkin megang, hanya mungkin meluk, hanya mungkin apa. Dia katakan, tidak, saya melakukannya. Tahhirni. Karena dia kekeh minta seperti itu. Padahal seakan-akan Rasulullah menganjurkannya untuk bertobat. Karena itu adalah menyakitkan sekali dirajam. Akhirnya, karena dia menginginkan tahhirni. Karena kalau orang berbuat zina, itu sulit. Maksud saya dengan mengatakan dengan ada 4 saksi, itulah bisa dikatakan hukum rajam terjadi. Arba'atus syuhada, 4 saksinya. Lalu yang 4 saksi itu, bukan hanya menyaksikan, punten, dia berada di kamar berdua, itu tidak bisa dikategorikan saksi. Oh, dia berzina. Masa iya? Kamu lihat? Ya saya lihat. Lihat apanya? Saya lihat dia di kamar sedang berdua. Tanpa busana. Tidak bisa dikategorikan dia sebagai saksi orang yang melihat orang lain berzina. Subhanallah. Yang 4 ini harus melihat dengan punten bahasanya. Karena di bahasa fikih. Harus terlihat benar-benar dia berzina seperti masukkan pena ke tutupnya. Harus terlihat seperti itu. Kalau tidak melihat seperti itu, hanya dalam satu kamar, hanya dalam satu selimut, para ulama menyatakan tidak bisa dikategorikan itu adalah saksi zina. Jadi harus bisa melihat seperti melihatnya pena masuk ke dalam tutupnya.
Kalau terlihat seperti itu, maka dia dikatakan benar. Saya melihat, iya. Kenapa? Saya lihat itu. Tapi makanya sulit. Maka sampai hari ini, di zaman Rasul pun terjadi hal ini, maksudnya rajam, itu bukan karena saksi, tapi karena apa? Pengakuan. Karena permintaan. Itulah yang terjadi. Di zaman Rasul SAW. Ma'iz. Dan akhirnya, dilemparilah sampai apa? Meninggal. Sampai bunda tahu, ayahanda tahu. Begitu Ma'iz ini. Saat dilempar, Rasul tidak menyaksikannya. Rasul tidak akan pernah kuat untuk melihat hal yang seperti itu. Meninggal. Saat selesai, Rasul berlalu. Tiba-tiba orang-orang itu membicarakan tentang situasi Ma'iz. Dia bilang, Ma'iz, katanya mau dirajam untuk mensucikan dirinya. Tapi begitu kami lempar, dia berlari. Yang namanya juga sakit. Dia berlari. Rasulullah begitu mendengar Ma'iz berlari. Langsung Rasul melirik kepada sahabat yang cerita itu. Terus bagaimana? Lalu orang-orang, para sahabat mengatakan, ya kami kejarlah. Kami kejar. Sampai hanya dapat. Dan akhirnya kena juga. Dan matilah di sana. Wafatlah di sana. Apa kata Rasulullah? Halla taraktumu? Halla taraktumu? Kalian gak meninggalkannya? Kalian gak meninggalkannya? Biarkan aja. Karena lebih baik, punten, buat dirinya, hal yang seperti menyakiti Rasulullah. Kenapa nggak dibiarkan aja? Biar dia tobat, hidup, biarin aja. Tapi para sahabat sudah tanggung dan sudah melaksanakannya, rajam tersebut. Makanya anjuran dari hal ini ternyata keinginan yang terindah bagi Rasulullah SAW buat kita itu adalah apa? Taubat. Taubat dengan katakan halla taraktumu, halla taraktumu. Kenapa kau tidak tinggalkan dia? Biarkan dia berlari. Mudah-mudahan dia bertobat. Allahu Akbar. Camkan baik-baik kalimat ini. Makanya kalau ada orang yang berzina, lalu dia ini sudah menikah terlebih dahulu, ataupun dia ini sudah merasakan lezat di dunia, maka dia berhak mendapatkan rajam. Makanya mubah hukum ini. Tapi sampai hari ini hukum rajam terjadi karena pengakuan. Sulit 4 saksi bisa menyaksikan apa? Hal yang seperti itu. Wallahu alam. Subhanallah. Iya, dilanjutkan. Dengan kalimat yang sangat indah. Apalagi pertama dengan mengatakan as-sayyibuz zani. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Apa nafsu bin nafsi? Ini adalah membunuh. Maka hal yang seperti ini diharuskannya untuk apa? Ayahanda bunda, kisos. Iya, kisos. Kisos ini dikatakan kata-kata yang sangat luar biasa. Kisos ini adalah ad-darbu bid-darbi, al-qatlu bil-qatli. Pukul-pukul lagi. Apalagi? Bukan hanya pukul dengan bunuh, bunuh lagi. Itu namanya kisos. Dalam Al-Quranul Karim ada kata-kata wa katabna ya alaihim punten wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi. Ini firman Allah Subhanahu wa taala suratul Maidah ayat 45, dan kami jadikan hukum kisos ini yaitu nafas dengan nafas, jiwa dengan jiwa. Jiwa dengan jiwa. Subhanallah. Ada lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala suratul Baqarah, walakum fil qisasi hayat ya ulul albab. Sesungguhnya dalam kisos itu ada kesinambungan hidup. Dengan kisos itu ada kelanggengan hidup. Untuk lebih nyaman lagi dalam keadaan hidup. Kenapa? Kalau orang berjalan, tahu di muka bumi ini ada hukum kisos, maka dia akan menghargai nyawa seorang muslim itu. Kenapa? Karena bahaya. Saya melakukan ini kepada dia, berarti hukum buat saya adalah kisos. Kisos itu, subhanallah. Kalau dia bunuh, bunuh lagi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kisos itu. Kalau Rasulullah mengatakan la hadda illa biquwat. Ataupun bukan la quwwata illa bisayf maksudnya. Tidak ada yang namanya kisos yang paling indah, yang paling baik kecuali dengan menggunakan apa? Pedang. Pedang, ya. Karena walau bagaimanapun wallahu a'lam, apakah kalau orang dikisos ini lalu ditembak pas kena jantungnya, dia pasti mati. Ataupun digantung, dia juga mati. Ataupun dipedang, dia juga mati. Tapi wallahu a'lam, beberapa ulama tetap dengan mengatakan yang paling afdal tetap dengan menggunakan apa? Pedang. Kenapa? Karena dengan menggunakan pedang lebih cepat nyawa itu untuk keluarnya. Sakaratnya. Ataupun beda dengan ditembak, beda dengan digantung. Makanya walaupun
dimubahkan untuk membunuh seperti ini, tapi pada kenyataannya fahsinul dzabha wahsinul qitlah. Baik-baik cara membunuhnya. Baik-baik cara membunuhnya. Bila perlu satu tebas itu selesai. Satu tebas putus. Itulah yang ada. Berarti pedangnya pun harus pedang yang tajam. Orang yang memukulnya pun orang yang ahli. Pedang untuk apa biasanya? Biasanya kalau ada yang kisos, kami pernah menyaksikan saat itu di salah satu kisos waktu itu narkoba. Iya, narkoba karena ini adalah membahayakan pastinya di Mamlakah Saudi Arabia. 3 orang dibawa. Setelah 3 orang dibawa ke sana, subhanallah, habis sholat Jumat, betul diumumkan. Nanti setelah ini ada kisos yang akan dikerjakan. Maka semua orang menunggu dan orang menyaksikannya. Kenapa? Diperlihatkan. Biar apa bunda? Ayahanda? Biar kapok. Orang tidak seperti itu. Orang tidak melakukan hal itu. Dihamparkan. Ada sejadah 1 berarti di kisos 1. Bukan sejadah. Secara hamparan saya kurang jelas melihatnya. Tapi sepertinya sejadah. Iya, semacam sejadah dihamparkan. Kalau ada 2 berarti 2. Ada 3. Duduklah di atasnya. Subhanallah. Setelah itu didatangkan. Langsung dari mobil. Dan subhanallah sudah dalam keadaan tertutup kepalanya. Dibawa. Setelah dibacakan kesalahannya. Lalu dibacakan ayat untuk melakukan kisos ini. Suruhlah dia ini berdiri di atas lututnya. Subhanallah. Setelah itu dibukakan celemek, semacam celemek kan kalau bayi kan di sini ya, anak-anak tuh makan biar nanti nggak jatuh kemari. Kalau ini ke belakang, berarti begitu diangkat seperti itu, yang terlihat hanya apa? Lehernya aja, bagian belakang. Subhanallah. Itu ada yang postur tubuhnya ada yang gede, ada yang sedang dan ada yang sedang. Begitu lihat yang besar itu, pertama yang kecil. Subhanallah. Yang kecil yang pertama itu benar-benar satu pukulan tuh putus. Subhanallah, tak langsung jatuh. Allahu Akbar. Kelihatan. Yang kedua, itu sudah nggak bisa berdiri lagi di atas apa? Di atas lututnya. Mungkin dalam lemes, jatuh lagi. Tarik lagi, jatuh lagi. Jadi nggak bisa stabil. Berdiri di atas lututnya dia nggak bisa begitu. Maka apa yang dilakukan? Begitu dia jatuh, ditaruh bata. Baru tidur di bata. Setelah itu baru putus juga. Subhanallah. Iya. Lalu yang ketiga. Nah ini ternyata saya tahunya di situ macam-macam pedang. Begitu yang 3. Karena gede. Dia langsung minta aksesoris yang lain. Bawa. Ternyata dia pedang. Beda pedang. Kenapa? Lebih berat lagi timbangan pedangnya. Kenapa? Kalau pedangnya ringan mungkin kurang bagus. Tapi kalau pedangnya berat disertakan dengan tenaga yang kuat, itu lebih cepat untuk menebasnya. Kenapa? Sampai hari ini, para ulama ada yang kekeh dengan matan, tidak ada yang namanya hukum qisas kecuali dengan pedang. Kenapa? Karena dengan pedang itu lebih cepat untuk mengeluarkan nyawa seseorang tanpa rasa sakitnya seperti sakit ditembak ataupun digantung. Iya. Tapi kalau digantung mungkin lama krek-krek-kreknya. Ditembak mungkin ada sakaratnya juga agak lama. Mendingan kalau tepatnya. Mungkin kalau sedikit meleset atau seperti apa. Tapi kalau yang namanya kenapa? Putus di sini, lepas semuanya. Wallahu a'lam. Iya. Makanya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau orang-orang yang jago dan ahli dalam menyembelih, kapan diambilnya? Kapan masalahnya? Saya pernah ngobrol dengan orang yang berbicara seperti itu masalah hukum qisas. Saya bilang, antum sudah tua. Saya bilang, Syekh, iya dulu. Sekarang sudah enggak. Saya tanya. Di antara pertanyaannya, kapan tepatnya waktu ketika menebas itu? Ketika nafas mengeluarkan. Jadi kita narik. Gitu kan? Mau dikisah tarik nafas. Ulur. Tarik nafas. Ulur. Kita lihat nafasnya. Begitu dia. Pas mengeluarkan. Putus. Iya. Tidak memutuskan pas nafas lagi ditarik. Tapi memutuskan pas nafas lagi. Subhanallah. Saya nggak tahu. Kalau di sini ada ahli fasdu menusukkan di urat itu, insya Allah pas nusukin itu pas lagi mengeluarkan nafas, karena pas lagi rileks. Iya, lagi rileks, begitu rileks keluarkan masuk. Subhanallah. Kenapa? Karena hal itu yang sangat luar biasa sekali. Jadi ternyata usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sampai hari ini banyak beberapa ulama tetap kekeh berpendapat
La qisasa illa bisayf. La quwwata illa bisayf. Tidak ada kisos kecuali dengan pedang. Itu kata-katanya. Tidak ada yang namanya kisos kecuali dengan pedang. Walaupun zaman sekarang mah enggak, tembakan lebih tepat. Kenapa? Langsung ke jantungnya. Ada matan enggak digantung, tapi kekeh. Para ulama banyak yang berpendapat mana? Pedang. Walau bagaimana pedang. Subhanallah. Pasti tidak sembarang pedang dan tidak sembarang orang yang menebasnya. Ini adalah kisos. Iya. Kisos pun dilaksanakan, tidak sembarangan kisos. Tetap apabila memaafkan itu jauh lebih baik. Iya. Memaafkan jauh lebih baik. Kalimatnya, kalau ada kisos, harus dikisos, ternyata dia memaafkan itu jauh lebih sempurna, lebih baik. Kenapa? Karena kalau memaafkan itu, Masya Allah, menandakan orang ini, lebar hatinya. Menyerahkan semua pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberikan kepada orang tersebut untuk lebih baik lagi beribadah. Masya Allah. Berapa banyak pernah kita lihat orang yang anaknya terbunuh ataupun suaminya terbunuh, memang tanpa disengaja atau seperti apa, dengan lebar memaafkannya. Masya Allah. Jadi tidak semuanya yang membunuh itu dikisos, tapi ada proses yang sangat panjang, proses yang sangat luar biasa. Ini yang kedua. Iya. Tadi kita gambarkan bagaimana seorang muslim itu. Lalu yang kedua, yang pertamanya dengan mengatakan bahwa mubah darahnya bagi siapa mereka? Orang yang berzina. Tapi sayyib. Yang keduanya apa? Orang yang membunuh. Namanya kisos. Zina, rajam. Iya. Makanya kata-katanya pun masalah urusan zina dalam Al-Quran. Kata-katanya bagaimana? Wala taqrabuz zina. Iya. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabu. Tidak. Wala tazni. Jangan berzina. Tapi kata-kata wala taqrabuz zina. Maknanya apa? Maknanya bukan menjauhi zinahnya saja, tapi menjauhi apapun yang membuat Anda bisa terjerumus dalam zina. Apapun. Apapun yang menjadikan orang ini bisa terjerumus dalam perbuatan zina, jauhi. Itu kata-kata wala taqrabu. Wala taqrabu. Iya. Misalnya kalau handphone ini mendekatkan dalam perbuatan zina, maka nggak usah pegang handphone. Kenapa? Gara-gara handphone bisa ngelakuin apa saja dalam perbuatan zina. Wala taqrabuz zina. Kalau seandainya di rumah ini ada wifi, wifi itu akhirnya dengan komputernya, dengan laptopnya, bisa melihat satu perbuatan yang tidak baik, bahkan mendekatkan dalam perbuatan zina. Bukan berzina ya, mendekatkan dalam perbuatan zina. Lebih baik nggak usah, cabut aja wifi-nya. Iya. Kalau seandainya dalam satu bisnis itu ada mendekatkan dalam perbuatan zina, maka tidak perlu lakukan hal itu. Jauhi. Kenapa? Karena hal ini sangat mengerikan sekali. Kata-kata wala taqrabuz zina tidak mengatakan wala tazni. Jangan berzina. Tegas, jangan berzina. Tapi ini, apapun yang menjadikan orang itu berbuat zina, jauhi. Wala taqrabu az-zina. Jangan mendekati satu amalan yang mana amalan itu berbau-bau zina. Mengerikan sekali. Jaga mata. Kalau memang mata ini, di depan-depan ini, bisa mendekatkan dalam perbuatan zina. Ini kalimatnya. Wala taqrabuz zina. Tidak mengatakan wala tazni. Sampai mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itulah perbuatan yang tidak baik. Dan seburuk-buruk jalan yang dilakukan. Sayyib, zina, rajam. Iya. Kisos. Apabila orang membunuh, kisos. Ini adalah satu hal yang sangat baik dalam syariat. Karena apa? Karena yang namanya hukum kisos ini adalah untuk menjaga kesinambungan hidup manusia. Yang ketiganya, Rasulullah dengan mengucapkan apa? Wan nafsu bin nafsi. Apa nafsu bin nafsi? Tadi dengan mengatakan, nomor tiganya itu adalah, Wattariku lidinihi wal mufariqu lil jamaah. Wattariku lidinihi al mufariqu lil jamaah. Apa at-tariku lidini yang meninggalkan agamanya? Murtad. Mufariqu lil jamaah. Ada dua makna dengan mengatakan kata-katanya. Dia ini adalah murtad dan dia meninggalkan jamaah. Ada mengatakan orang yang murtad ini cek aja. Dia nggak pernah sholat. Iya. Orang murtad itu kalau dia tidak sholat, kenapa? Maka dikatakan, kalau kata-katanya yang sangat indah sekali, at-tariku lidinihi, dia meninggalkan agamanya. Terus apa lagi? Al-mufariqul jamaah, dan dia meninggalkan jamaah. Maksudnya apa? Tidak bergabung dengan jamaah. Ada yang mengatakan, dia ini tidak apa? Subhanallah. Ada yang mengatakan al-mufariqul jamaah.
meninggalkan sholat berjamaah. Hati-hati. Seakan-akan mengatakan orang yang meninggalkan agama awal mulanya cek sudah tidak senang berjamaah. Itu adalah ranjau. Atau bukan ranjau. Itu adalah tanda-tanda orang ini memiliki sifat kalimatnya. Ya, memiliki sifat takut meninggalkan agama. Ceknya apa? Lihat sholat berjamaahnya seperti apa. Itu beberapa ulama sampai menjawabannya demikian. Walaupun mengatakan ucapannya adalah at-tarikul lid murtad. Sampai orang murtad itu al-mufariqul jamaah, udah murtad, memecah-mecahkan agama, memecah-mecahkan apa? Memecah-mecahkan persatuan umat. Seperti itu selesaikan. Lihat ada pendapat, 3 pendapat. 1, at-tarikul lidinihi al-mufariqul jamaah. 1 adalah orang yang, ini pendapat pertama, orang yang meninggalkan agama dalam artian murtad, tandanya lihat, ini tanda, bukan kalau tanda itu kan bukan berarti jadi. Tanda hujan, apa tanda hujan? Mendung. Hujan belum tuh? Belum, baru tanda. Tanda. Nah, seakan-akan mengatakan, beberapa ulama mengatakan at-tarikul lidini yang meninggalkan agamanya. Terus tandanya apa? Mufaraqatul jamaah. Dia tidak melaksanakan sholat berjamaah. Karena yang namanya jamaah itu ya sholat. Identiknya sholat. Makanya dengan matang tanda orang ini. Baru tanda. Ya, memiliki sifat ataupun takutnya terperosok dalam sifat murtad. Murtad itu keluar dari syariat. Maka lihat cek berjamaahnya. Itu rawan sekali kena suntikan daripada bisikan murtad. Bisa meninggalkan agama. Dikit-dikit meninggalkan agamanya. Awal mulanya nggak pernah ke masjid. Setelah itu nggak tertarik dengan kajian. Habis itu gaulnya sudah bergaul dengan salah. Habis itu belajar yang salah. Habis itu membenci. Misalnya tidak ada rasa cinta, senang terhadap Islam. Habis itu pelan-pelan. Akhirnya menyalahkan orang-orang yang beragama Islam. Akhirnya tidak senang terhadap. Akhirnya benci pelan-pelan. Awal mulanya cek. Lihat dari berjamaahnya. Suka berjamaah enggak? Mufariqul jamaah. Jadi kalau setan ini ingin menjadikan orang ini murtad, tidak langsung murtad ya kamu tidak. Tapi apa? Awal mulanya punten, mufariqul jamaah. Enggak mau sholat berjamaah. Kalau sudah tidak mau sholat berjamaah, dia melakukan hal yang lain. Dia ketemu dengan ini. Pokoknya punten, ibu bapak yang berbahagia, kita berteman itu sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan boleh dibilang kita berteman dengan orang sesuai dengan akhlak kita, hobi kita, kesenangan kita. Allah kumpulkan itu. Orang yang hobi ke masjid, maka kumpulnya ketemunya di mana? Di masjid. Orang yang hobi pengajian ketemunya di pengajian. Orang yang hobinya olahraga ketemunya di tempat olahraga. Orang yang hobinya apa akan ketemunya di sana dan keadaannya demikian. Sama. Allah akan satukan orang-orang selama di dunia saja, jangan di akhirat. Allah satukan itu. Ahli majlis ta'lim, ya, ahli qiraatul Quran, ahli salat. Itu seperti itu. Maka ahli neraka seakan-akan di dunia saja sudah diapakan? Sudah dikumpulkan. Subhanallah. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalimat yang sangat indah. Camkan baik-baik. Kalimat yang ada. Nomor pertama, beberapa ulama mengartikannya dengan mengucapkan yang mubah darahnya itu adalah tarikul lidini, yang meninggalkan agamanya. Kita hati-hati, ini bukan untuk orang lain, buat kita. Wah, saya nggak mau jadi murtad, saya nggak mau meninggalkan agama saya. Ya sudah, apa? Tanda yang pertama. Dan ini adalah paling utama. Kenapa? Mufariqul jamaah, sudah tidak senang dengan berjamaah. Itu makna pertama. Ada yang martikan demikian. Yang kedua, ada yang martikan dengan ucapannya al-mufariqu ataupun tarikul lidinihi, meninggalkan agamanya, al-mufariqul jamaah. Dia ini meninggalkan, boleh dibilang murtad, meninggalkan agamanya. Habis murtad, dia ini punten merusak Islam dengan mengatakan, tahu nggak? Saya kan Islam kemarin ini. Ternyata dalam Islam itu parah itu, saya belajar itu. Ternyata Islam itu, saya baca tuh Quran, saya baca hadis itu, kacau tuh hadis itu. Kacau itu Quran itu. Masa
dalam ajarannya. Kalau ada anak 10 tahun nggak mau sholat, pukul aja. Masa kita disuruh mukul anak? Itu Islam tuh nggak benar tuh. Nah kayak gitu tuh. Dia ini tidak paham Islam. Dia ini cuma mendengar, mungkin membaca, tapi tidak memperdalamnya. Maka seakan-akan dia bilang tahu dalam Islam, lalu dia menyampaikan punten. Istilahnya apa? Memburuk-burukan Islam, menjelek-jelekan Islam. Apa yang dia katakan pun tidak demikian karena dia tidak paham. Ada sekarang ini, misalnya dengan mantan, kalau kita, ada nggak mantan pendeta menjadi muslim? Ada nggak begitu? Banyak ya? Saya pernah lihat itu. Mantan ustadz jadi apa? Jadi kafir gitu. Ada, saya pernah lihat itu. Saya penasaran, saya buka linknya. Dia cerita, dia ngobrol. Islam itu begini, saya katakan salah semua. Dia nggak paham, bukan ustadz ini. Iya, kalau ustadz bacaan Quran juga kayak gitu. Ini bukan. Ini apa? Hanya ngaku-ngaku saja. Cuma kan yang namanya diekspos, dibesarkan, kata orang-orang Nasrani mungkin dengan mengatakan ucapannya. Apa? Ini tadinya orang ustadz loh, dengar ayat, baca surat ini dibilang ustadz itu. Padahal dia nggak paham sama sekali. Namun yang jelas, orang yang halal darahnya itu adalah yang murtad, mutlak. Lalu apa? Murtad, full murtad. Iya. Ada yang mengatakan itu yang namanya murtad, halal darahnya. Yang pertama itu. Malah itu untuk introspeksi diri kita. Bagaimana awal mulanya tusukan itu? Lihat daripada sholatul jamaah. Yang kedua, yang halal darahnya itu adalah orang yang murtad. Terus memecah belahkan umat. Karena dia merasa sudah tahu dalam syariatnya. Dia bilang, Islam itu begini, Islam itu begini. Yuk kita pecahkan di bidang ini, bidang ini. Mengerikan sekali. Punten. Yang pendapat ketiga. Kalau hanya murtad saja, tidak memecahkan daripada apa? Umat, itu darahnya tidak halal. Ataupun tidak mubah. Nggak boleh dibunuh. Karena cuma murtad doang. Itu pendapat ketiga. Bisa dipahami, bunda, dari orang murtad ini. Tapi, kalau dilihat daripada perkataan, subhanallah, nomor 2 ini, yakni adalah dia murtad, dia mecah belahkan siapa? Umat. Ini terjadi kepada seorang laki-laki di zaman Rasul. Saya pernah sampaikan kisah ini. Siapa namanya? Abdullah ibn Abi Sarh. Pernah mendengar nama laki-laki ini? Abdullah ibn Abi Sarh. Dia ini katibul wahyu. Menulis wahyu. Wahyu apa? Wahyu Rasulullah. Jadi dia duduk bersama Rasulullah, nulis wahyu. Nulis wahyu. Nulis wahyu. Dia murtad. Saat dia murtad, dia bilang. Dia bilang kepada siapa? Dia bilang kepada punten. Dia murtad. Saat dia murtad, dia bilang kepada yang namanya orang-orang kafir di Mekah. Tahu nggak? Kalian tahu berapa dekatnya aku dengan Muhammad. Kalian tahu betapa dekatnya aku dengan Muhammad. Kalian tahu aku ini katib. Katib itu penulis daripada wahyu Muhammad. Memang benar. Abdullah bin Abi Sarh itu duduk bersama Rasulullah. Dan menulis wahyu. Terus memang kenapa? Aku palsukan itu. Aku palsukan. Jadi Quran itu palsu. Banyak yang dipalsukan. Aku yang nulis kok. Maka saat itu. Sampai berita ini di kota Mekah. Kalau Abdullah bin Abi Sarh telah apa? Menulis disalah-salahin Quran itu. Menyebarlah. Sampai Rasulullah mengatakan. Abdullah bin Abi Sarh mengatakan begitu. Iya. Jadi musuh Islam. Musuh Islam. Abdullah bin Abi Sarh. Sampai Umar bin Khattab. Dengan tegas dia mengatakan. Demi Allah. Seandainya aku di Mekah jumpa dengan Abdullah bin Abi Sarh. Aku akan penggal dia. Walaupun dia sedang bergelantungan di bawah astarul Ka'bah. Apa astar itu? Kiswah Ka'bah. Iya. Pokoknya. Saya akan penggal. Yang namanya Abdullah bin Abi Sarh. Kalau saya ketemu di Mekah. Walaupun dia berada di Masjidil Haram. Walaupun dia sedang bergelantungan di Kiswah Ka'bah. Punten. Akan ada kata waman dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Jaminan aman. Nggak boleh ada yang terbunuh. Pokoknya harus aman masuk Masjidil Haram. Tapi saking bahayanya Abdullah bin Abi Sarh dengan mengatakan itu. Umar bin Khattab. Demi Allah ya Rasulullah. Seandainya saya berjumpa dengan Abdullah bin Abi Sarh. Saya akan penggal dia walaupun dia sedang berada di Masjidil Haram.
Dan walaupun dia sedang berada di bawah Ka'bah, walaupun dia bergelantungan di kiswah Ka'bah, saya akan penggal. Kata siapa itu? Umar bin Khattab. Kenapa? Saking dahsyatnya melakukan hal itu. Mengerikan sekali buntayana. Selanjutnya apa lagi? Subhanallah. Futuh Mekah terjadi. Setelah Futuh Mekah, mau masuk kota Mekah dengan damai. Tidak ada perselisihan, tidak ada peperangan. Masuk ke Mekah dengan damai, dengan tawadhu Rasulullah. Tapi sebelum Rasulullah masuk kota Mekah, Rasulullah menyampaikan informasi. Ayuhan nas, sebagai riwayat 9 nama, sebagai riwayat 10 nama. Jika kalian menemukan nama-nama ini, maka habisi. Walaupun dia berada di bawah Ka'bah. Nama ini habisi, kata Rasulullah. Kenapa? Karena ini adalah orang yang susah untuk diajak beriman. Di antaranya ada Ikrimah bin Abi Jahal. Di antaranya ada Hindun. Iya, punten. Di antaranya ada Abdullah ibn Abi Sarah. Ternyata yang barusan saya sebutkan namanya Islam semuanya. Tapi masalahnya ini adalah Abdullah bin Abi Sarah yang murtad. Penulis wahyu Rasul. Setelah dia ini murtad, dia mufariqul jamaah. Membuat ragu kepada orang-orang yang mau masuk Islam. Dia mengatakan, aku kan yang menulis wahyu. Dan aku yang memalsukannya. Jangan percaya orang aku yang nulis wahyu kok. Rasulullah bilang, aku salah-salahin. Nah begitu coba. Makanya dia bilang, oh begitu Abdullah, oh gitu Abi Sarah. Ya begitu Abi Sarah. Subhanallah. Ternyata bunda, ayahanda, begitu Islam masuk ke kota Mekah saat itu. Futuh Mekah. Apa yang terjadi? Begitu Islam masuk ke kota Mekah. Subhanallah. Allahu Akbar. Orang-orang sudah pada keluar. Yang jadi bingung Abdullah bin Abi Sarah. Harus lari kemana? Satu, dia murtad. Yang kedua, mengacak-ngacak. Yang ketiga, namanya udah disantumkan untuk diapa? Untuk dibunuh oleh Rasulullah SAW. Mau lari kemana dia ini? Mau coba dia lari ke Taif? Selesai. Taif Islam. Mau lari kemana? Akhirnya malam-malam dia dengan cara menutup wajahnya datang kepada siapa? Iya, datang ke seorang sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan. Assalamualaikum ya Utsman. Karena tertutup. Utsman jawab, Waalaikumsalam. Siapa kamu? Dilihatnya, Abdullah bin Abi Sarah. Utsman bin Affan teman dekat Abdullah bin Abi Sarah. Teman dekat. Zaman jahiliyah teman dekat. Waktu di Madinah teman dekat. Lalu dia bilang, aku yang akan membunuh wahai Abi Sarah. Dia bilang, kita bersahabat. Kita tenang. Jangan lakukan ini kepada saya. Utsman juga lagi tidak bawa pedang, cuma datang. Aku akan bawa kamu kepada Rasulullah untuk diselesaikan. Jangan, justru itu. Kita bersahabat, saya minta ide, saya minta pendapat darimu. Apa yang harus saya lakukan sekarang dalam keadaan saya murtad gini? Kabur kemana? Kalau kamu kabur, nggak bisa. Kemana? Sekelilingnya sudah Islam. Terus, satu jalan aja. Apa? Kamu kembali Islam. Tapi Rasulullah menerima nggak? Insya Allah menerima. Tapi selama di perjalanan, aku kan ketemu sama orang-orang nanti. Kamu tutup wajahmu seperti kau datang padaku menutup wajahmu. Terus aku akan berjalan di sampingmu sampai membawa di hadapan Rasulullah nanti. Dan aku akan meminta agar Rasulullah kembali menerima Islam itu. Allahu Akbar. Lalu kata siapa? Kata siapa? Utsman bin Affan. Baik, sekarang tutup. Dibawalah. Berjalan berdua Utsman bin Affan dengan Abi Sarah. Di perjalanan menuju Mekah. Orang sahabat melihat. Ya namanya bersama Utsman. Gak mungkin lah orang membahayakan. Atau gak mungkin. Bersama Utsman jalan. Subhanallah. Bunda ya Anda. Sampailah ke hadapan Rasulullah. Dan saat itu Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah sedang kumpul. Para sahabat di sini. Ngumpul. Sedang ngobrol-ngobrol gini. Utsman datang. Sampingnya Abi Sarah. Biasa Rasulullah ngobrol di sini. Ngobrol sini. Jawab pertanyaan ini. Tiba-tiba. Seorang laki-laki. Yakni adalah Abi Sarah. Ada di samping Utsman bin Affan dan Utsman bin Affan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Utsman. Warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Utsman, ya Rasulullah. Bagaimana kalau ada orang yang mau mengucapkan 2 kalimat syahadat sekarang? Apakah akan menerimanya? Ya pasti diterimalah.
untuk melakukan syahadat. Tapi dia telah murtad. Siapa? Dibuka. Ini orangnya. Begitu melihat wajah Abi Sarah, semua para sahabat melihat dengan pandangan kaget. Dan Rasulullah lihat, oh ini Abi Sarah. Rasulullah la yubali. Rasulullah tidak memperhatikannya. Cuma, oh Abi Sarah. Sampai di mana tadi jawaban saya, pertanyaan saya dicuekin ini. Begitu melihat Abi Sarah. Tadi di mana pembicaraan saya? Seakan-akan ingin melanjutkan pembicaraan tadi. Terak bicara. Ini Abi Sarah sudah gusar. Diam aja. Ini gimana yang terjadi? Utsman bin Affan di sampingnya. Semua ada para sahabat di situ. Di tengah-tengah. Tapi Utsman bin Affan sudah pegang badan. Siapa yang melirik Abu Sarah? Utsman menatapnya. Ini orang lihat terus Abu Sarah, ditatapnya. Orang lihat Abu Sarah, ditatapnya. Kenapa? Seakan-akan, apa loh? Kayak gitu. Apa? Subhanallah. Jadi seakan-akan menjaga, melindungi dengan matanya siapa Utsman bin Affan. Dia sibuk siapa yang melihat daripada Abi Sarah ini. Mungkin kalimat yang sangat indah. Ini adalah teman. Tapi beda agama. Tapi seandainya saat itu ada sesuatu terjadi yang lain, pasti tidak akan pernah bisa menolaknya. Setelah itu Rasul bicara lagi. Tiba-tiba, ya Rasulullah. Kan kalau bicara nggak mungkin bicara terus. Pasti ada jedanya. Rasulullah, setelah itu Rasul tarik nafas. Ya Rasulullah, dia mau Islam. Abi Sarah. Rasulullah yang ngelihat, nggak gubris lagi. Subhanallah. Sampai akhirnya yang ketiga kali, Rasulullah lagi dipegang tangannya oleh Utsman bin Affan, dipegang Abi Sarah tangannya, disatukan. Ya Rasulullah, tolong terima Islamnya. Rasulullah nggak bisa apa lagi, tangan, karena sudah disandukan. Lalu kata Rasul, kalimatnya, qul, katakan, untuk menyatakan dua kalimat syahadat maksudnya. Maka Abi Sarah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, diterima. Allah dan Rasulnya menerima Islammu. Gembira Utsman bin Affan. Gembira siapa? Abi Sarah. Setelah itu, subhanallah, keluarlah Abi Sarah dengan gembira. Kenapa? Sudah Islam, diterima. Berarti darahnya apa sekarang? Haram untuk ditumpahkan. Keluar. Subhanallah. Utsman bin Affan juga terima kasih. Senang. Diantar sampai keluar. Kalau ada orang belum tahu nanti main bunuh aja. Utsman sama mengatakan, dia sudah Islam. Rasulullah sudah menerimanya. Ya, oh, orang Islam. Oh, ada Utsman. Oh, Islam bilang gitu. Oh, berarti Rasulullah sudah diterima. Nggak mungkin Utsman bin Affan bohong. Ya, makanya salamat. Tapi Rasulullah sampaikan. Kalian tahu kenapa? Kali pertama ketika Utsman bin Affan memperlihatkan Abi Sarah kepadaku untuk Islam, aku cuekan. Lalu yang kedua, aku cuekan lagi. Seandainya Utsman bin Affan tidak memegang tanganku dan menyatukannya, mungkin aku akan sama mencuekan juga. Tapi kalian tahu nggak kenapa aku cuekan sampai 3 kali itu, sampai 2 kali itu? Semua para sahabat jawab, Allah wa Rasulullah a'lam. Tiba-tiba Rasul mengatakan, saya mencuekan dia sampai 2 kali. Karena saya menghargai kepada orang yang bersumpah untuk memenggal Abi Sarah walaupun di bawah Ka'bah. Saya hargai itu. Ternyata orang itu tidak bergerak walaupun saya kasih kesempatan 2 kali. Maksudnya kepada siapa itu? Oh, karena Umar berada di situ. Umar berkata, la'allani turiduni ya Rasulullah. Kayaknya engkau kepada aku nih ya Rasulullah. Lalu kata Rasul, iya Umar. Umar mengatakan, kalaulah engkau ini memberikan isyarat dengan mata saja, aku faham. Dan aku langsung menebasnya. Tapi engkau tidak kasih isyarat kepada aku ya Rasulullah. Jadi seandainya begitu, Abu Sarah ke Umar ya. Maksudnya Umar. Atau itu aja. Aku paham. Tapi engkau tidak ngasih isyarat. Maka aku enggak melakukan itu. Kata-katanya, lau syirta bi'ainaika ya Rasulullah. La fahimna. Kalau engkau memberikan isyarat dengan matamu saja Rasulullah, kami paham. Tapi engkau tidak memberikan isyarat apa-apa kepada kami, makanya kami enggak paham. Rasulullah mengatakan, Nabi ini tidak dengan perintah kha'inatul a'yun. Nabi ini tidak akan pernah memerintahkan sesuatu yang tidak jelas. Kenapa? Harus jelas memerintahkannya. Nabi itu maju, mundur.
Bunuh-bunuh, selamat-selamat. Nggak ada isyarat untuk bayangkan. Apakah ada kode Nabi, perintah, larangan dengan isyarat? Tidak. Tidak, subhanallah. Apalagi kalau ihtimal itu nggak ada. Siapa tahu misalnya begini maksudnya apa? Kedip mata maksudnya apa? Jadi Nabi ini tidak pernah memerintah umatnya kecuali jelas. Amrun sahih. Perintah jelas. Iya. Jadi Umar bin Khattab tidak melakukannya. Karena apa? Karena ya maksudnya apa? Tidak ada isyarat. Karena Rasulullah tidak akan pernah memberikan perintah dengan apa? Isyarat. Nah ini menunjukkan. Kalau yang mengatakan. Tuh. At-tariku lidinihi. Ya. Wal mufariqul jamaah. Contohnya itu kepada siapa tadi? Abi Sarah. Tapi Abi Sarah Islam. Diterima lagi oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau hanya murtad saja. Tidak. Apa? Mufariqul jamaah. Tidak menghancurkan. Tidak memporak-porandakan jamaah. Dalam mata ini tidak dikategorikan dalam mubahnya. Apa? Darahnya. Itu ada pendapat pertama. Mesti mufariqul jamaah. Ada yang mengatakan. Enggak. Pokoknya murtad habis saja. Kenapa? Karena dia murtad. Jadi jawabannya demikian. Ada lagi mengatakan. Tidak murtad. Tapi mufariqul jamaah habisi. Bisa dipahami nggak benar? Ayahanda. Murtad tidak. Dia tidak murtad dia. Muslim. Tapi hobinya ngadu domba orang. Ngadu domba ulama misalnya. Ngadu domba umat misalnya. Tidak murtad. Tapi merugikan bagi umat Islam. Maka harus dia apa? Mubah. Apanya? Darahnya. Jadi ingat ini. Murtad memecah belahkan umat. Ada yang bilang. Murtad memecahkan belah umat. Mubah darahnya. Yang kedua. Enggak. Murtad aja. Mubah darahnya. Ada yang bilang. Kalau enggak mau farik jamaah. Itu enggak mubah. Ada yang bilang. Pokoknya murtad aja mubah. Sekarang tinggal yang keduanya. Yang ketiganya. Bagaimana kalau seandainya dia ini tidak murtad tapi mufarriqul jamaah? Ada nggak kayak gitu kira-kira? Tidak murtad tapi mufarriqul jamaah, ada nggak kira-kira? Islam mungkin banyak. Islam mungkin umroh, mungkin haji, tapi hobinya memecah belah umat, merugikan umat Islam. Apakah hal ini adalah halal darahnya, mubah darahnya? Para ulama juga ada yang mengatakan, walaupun dia tidak murtad, tapi dia hobinya memecah belahkan umat, maka halal darahnya. Subhanallah. Siapa contohnya? Siapa contohnya? Apa contohnya? Iya. Bahaya tuh siapa dan apa ya bahaya itu. Apa contohnya? Atau apa yang terjadi zaman itu? Zaman itu ada yang terjadi. Sahabat Rasul, bunda ayahanda. Siapa sahabat Rasul? Hatib ibn Abi Baltah. Hatib ibn Abi Baltah. Semua terkenal seorang sahabat. Hatib. Hatib ini saat Rasulullah mau futuh Mekah. Karena Hatib ini punya keluarga di Mekah. Punya keluarga di Mekah. Jadi Madinah. Radhiyallahu an. Rasulullah akan siap untuk memerangi Mekah. Futuh Mekah. Maka, punten-punten. Dia tidak bisa melindungi keluarganya. Kalau keluarganya di mana ibu bapak? Di Mekah. Maka apa yang beliau lakukan? Cobalah dia menarik simpati orang-orang Mekah agar mereka melindungi keluarga Hatib di Mekah dengan cara kirim surat ke Mekah bahwa Rasulullah dan pasukannya akan datang. Bisa dipahami nggak ibu bapak? Jadi kalau surat itu datang nanti ke Mekah, orang Mekah baca, Hatib bilang Muhammad dan pasukannya akan datang untuk menyerang kota Mekah. Wah, terima kasih Hatib. Padahal seorang sahabat. Terima kasih Hatib. Engkau adalah orang yang berjasa kepada kami karena membocorkan penyerangan Muhammad kepada kami, yakni ke Mekah. Maka Hatib meminta di situ tolong jaga keluargaku. Jadi balasannya apa? Menjaga keluarga Hatib. Dikirim surat. Padahal saat itu Rasulullah benar-benar merahasiakan mau futuh Mekah itu. Tiba-tiba Hatib menulis surat ke Mekah. Asta'iddu. Siap-siaplah. Muhammad, Rasulullah dan pasukannya akan datang untuk menyerang kalian.
Maka siap-siaplah dan tolong jaga keluargaku. Seperti aku telah menjaga kalian, maka tolong jaga kalian juga keluargaku. Bisa dipahami ya? Maka punten, disuruhlah seorang wanita, seorang budak. Lalu surat itu disimpan di mana? Di dalam pintalan rambut. Rambutnya dipintal di dalam rambut itu. Jalan. Hampir lolos. Udah keluar dari kota Madinah, bunda ayah anda. Tiba-tiba Jibril datang. Dari Allah subhanahu wa ta'ala wahyu. Ya Rasulullah. Itu ada seseorang yang telah mengutus. Membocorkan dalam masalah ini. Tolong engkau cari. Tolong engkau tangkap. Maka Sayyidina Khalid bin Walid dan Ali bin Abi Thalib. Pengejarnya ketemu. Ditanya mengatakan. Kalian. Iya. Apa yang kamu bawa ke kota Makkah? Perempuan itu jawab. Saya nggak bawa apa-apa. Saya nggak melakukan apa-apa. Lihat dengan mata kamu nggak bawa apa? Enggak. Kamu nggak lakukan apa? Ada surat kah? Enggak. Ada amanah kah? Enggak. Lihat barang? Enggak ada. Lalu semua sudah dicek. Khalid bin Walid yang ngeceknya. Enggak ada. Lalu kata siapa? Ali bin Abi Thalib. Enggak mungkin Rasulullah salah. Karena berita datang dari Jibril. Jibril diperintah oleh Allah. Kata Ali bin Abi Thalib. Serius. Kalau kamu masih nggak ngaku, karena saya yakin, kami yakin itu pasti ada sesuatu yang kamu bawa. Jadi taruh di rambut susah nyarinya. Iya, semua barang semua nggak ada. Kalau kamu ini masih dusta, tapi kami yakin kau membawa sesuatu, terpaksa. Aku nggak main-main, aku bunuh kamu, biar sesuatunya tidak sampai kepada mereka. Serius, Khalid bin Walid sudah mengangkat, Ali bin Abi Thalib sudah sebar. Jangan, kenapa? Aku bawa sesuatu. Di mana? Dibuka rambutnya. Surat. Tadi kata-kata suratnya. Hatib ibn Abi Baltah. Dibawa ke hadapan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini suratnya. Dibaca. Hatib ibn Abi Baltah. Panggil. Wa ma hadha ya Hatib. Apa ini wahai Hatib? Berlinang air mata Hatib. Dia bilang mengatakan kata-katanya. Samihni ya Rasulullah. Maafkan aku ya Rasulullah. Lihat kata-katanya. Maafkan aku ya Rasulullah. Aku lakukan ini karena ada keluargaku di kota Mekah. Saya berharap kalau saya sudah berbuat baik kepada orang-orang Mekah, lalu mereka akan berbuat baik kepada keluargaku yang ada di sana. Maafkan aku ya Rasulullah. Lalu Umar dengan mengatakan kata-katanya. Ya Rasulullah. Innahu murtad. Innahu munafik. Dia itu munafik. Dia itu murtad. Dan aku akan memenggal lehernya. Lihat-lihat kata-katanya. Izinkan aku memenggal lehernya. Izinkan aku membunuhnya. Izinkan aku untuk mengalirkan darahnya. Kata siapa? Umar bin Khattab. Dia itu murtad. Dia itu munafik. Kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Hatib menjawab. Demi Allah aku tidak murtad dan aku tidak munafik. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Tuh lihat tuh. Demi Allah aku tidak murtad dan aku tidak munafik. Demi Allah aku mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Lalu lihat kata Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, apa yang diucapkannya terserah dia, tapi saya ingin memenggalnya. Lihat kata Rasulullah. Apa kata-katanya? Lihat-lihat. Apa jawaban Rasulullah? Ya Umar. Ya. Jangan. Karena dia ahli Badar. Karena dia ahli Badar. Maksudnya itu karena dia ahlul Badar. Ahlul Badar itu orang yang ikut dalam perang Badar. Jangan Umar, dia itu ahli Badar. Bisa dipahami ya? Tidak Umar, ini adalah ahli Badar. Karena ahli Badar ini telah diampuni oleh Allah dosanya. Maka beberapa ulama mengatakan, kalaulah dia bukan ahli Badar, Rasulullah akan mempersilahkannya. Kalau dia bukan ahlul Badar. Karena ahlul Badar ini Rasulullah mengatakan, isna'u ma syi'tum fa innallaha qad ghafarallahu lakum. Setelah perang Badar. Terserah kalian mau ngapain aja, Allah telah mengampuni dosa kalian. Kemuliaan orang-orang ikut dalam perang Badar. Jadi Rasulullah tidak mengatakan kata-katanya, jangan, dia itu tidak munafik. Jangan, dia itu tidak murtad. Bukan itu alasan Rasulullah. Ya Rasulullah itu munafik, dia itu murtad. Saya akan bunuh dia. Dia bilang, saya tidak murtad, saya tidak munafik. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Saya ingin membunuh. Jangan Umar. Lihat katanya. Jangan Umar. Dia itu tidak murtad. Dia itu tidak munafik. Rasulullah tidak bilang gitu.
Tapi Rasulullah mengatakan, jangan Umar karena dia ahlul badar. Yang menghalangi dia itu ahlul badarnya. Ya, lalu seakan-akan mengatakan walaupun dia tidak murtad, walaupun dia itu tidak munafik, mencintai Allah dan Rasulnya, tapi kalau merugikan daripada umat Islam, memecah belah umat Islam, seakan-akan silahkan. Tapi terhalang karena dia adalah ahlul badar radhiyallahu anhu. Bisa dipahami nggak ini bunda? Ini dia. Makanya dengan mengatakan dalil yang menyatakan tidak murtad pun kalau dia mufarik lil jamaah, selesaikan. Orang membocorkan rahasia umat Islam kepada orang kafir. Dia tidak murtad. Dia tidak munafik. Tapi membocorkan rahasia yang sangat penting. Misalnya dalam masalah peperangan. Lalu apa? Halal darahnya. Kenapa? Itu Hatib bin Abi Balta'ah. Tapi kan nggak dibunuh. Iya, yang menghalangi dia tidak terbunuh karena dia orang apa? Ahlul badar. Subhanallah. Makanya ya bunda, dari kalimat yang 3 atau nomor 3 ini, tarikul dinihi, al-mufariqul jamaah. Pendapat pertama, 1. Pokoknya yang namanya murtad, selesai. Nggak tanya-tanya. Yang namanya murtad, selesai. Nggak tanya-tanya. Yang kedua, murtad asal dia mufarik lil jamaah. Kalau murtad saja tidak mufarik lil jamaah, tidak halal darahnya. Tapi kalau murtad mufarik jamaah, tuntaskan darahnya. Ada yang ketiga, nggak tentu. Murtad, nggak murtad. Tapi apa? Dia mufarik jamaah, halal darahnya. Berarti dalam masalah ini ada berapa pendapat? 3. Ibu bapak mau ambil yang mana? 3-tiganya. Lihat dengan mengatakan ini si Islam cuma kacau banget ini. Mengatakan itu, mengatakan ini, kayaknya halal darahnya. Seperti itu. Kalau melihat daripada pendapat para ulama di sini. Beberapa ulama berpendapat demikian. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi hari ini kita mengetahui hadis yang pendek ini ternyata darahnya seorang mukmin ini adalah apa? Haram untuk mengalir. Kecuali dia itu adalah orang yang zina, tapi dia sudah menikah. Dan sudah merasakan lazzatud dunia. Yang kedua, dia ini apa tadi? Nomor 2 apa? Iya, an-nafsu bin nafsi. Artinya apa? Qisas. Kalau tadi rajam, yang kedua adalah membunuh. Qisas. Yang ketiga, tarikul dinihi wal mufaraqatul jamaah. Ini adalah yang ketiganya. Saya lanjutkan sedikit lagi. Subhanallah. Melihat daripada ini, subhanallah, iya, melihat daripada kenyataan yang ingin disampaikan di sini, ternyata kalimat yang indah, ada kata-kata di ujungnya, al-mufariqu lil jamaah, al-mufariqu lil jamaah, melepaskan daripada jamaah. Ini memperhatikan bahwa sesungguhnya kita ini sebagai mukminin, mukminat, tidak layak untuk berpecah belah. Iya, untuk bersatu. Dan cara menyatukannya ternyata luar biasa. Satukan niatnya cinta kepada Allah, maka semuanya akan bersatu di situ. Makanya ada kata-kata al-mufariqul jamaah. Itu tadi di awal saya sampaikan. Kalau orang itu tadinya muslim, terus jadi murtad. Ulangi lagi ya. Kalau ada orang tadinya muslim, terus jadi murtad, masalah awalnya itu adalah, camkan baik-baik, tidak senang untuk melaksanakan berjamaah di masjid. Itu awal mulanya. Cek aja. Karena apa? At-tarikul dinihi al-mufariqul jamaah. Itu deketan. Yang melepaskan dari agamanya, seakan-akan awal mulanya al-mufariqul jamaah. Tidak senang untuk berjamaah. Di mana? Di masjid. Maka kalimat yang indah dalam surah At-Taubah ayat 11. Kalimatnya apa? Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakat. Lihat. Fa ikhwanukum fid din. Kalau dia ini salat, melakukan zakat, maka itu saudaramu seagama. Saudaramu seagama. Maka kalau ada orang sering salat berjamaah di masjid, mendisiplin ke masjid, cinta terhadap masjid, maka bisa dipastikan kekuatannya makin dahsyat. Kokoh. Masjid mana saja. Maka punten, saya rasa hari ini, saat ini, sudah saatnya kita ini sebagai mukminin mukminat. Karena setiap kekuatan orang mukmin semakin kuat, semakin kokoh, maka orang munafiknya pun semakin, apa coba? Semakin dahsyat, semakin tinggi. Maka ada kata-kata yang sangat luar biasa, ayahanda bunda. Dengan sholat.
kekuatan semakin dahsyat. Persatuan semakin oke. Tapi orang-orang yang tidak senang terhadap kekuatan Islam mencoba mengoyak-ngoyaknya. Maka tolong ibu bapak, ada satu kalimat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Apa coba? Fa tabayyanu. Tabayyun. Ada 9 konsep untuk menjadikan ukhuwah ini semakin kuat dan kokoh. Pagi ini salah satunya saya sampaikan satu. Di antara 9 konsep ini. Salah satunya adalah tabayyun. Karena apa? Tabayyun itu awalnya tasabbut terus tabayyun. Tasabbut itu artinya adalah meyakinkan tentang berita itu. Setelah berita itu yakin benarnya, maka tolong tabayyun. Kenapa lakukan itu? Makanya ada kata-kata la tasma' anhu fasma' minhu. Jangan engkau mendengarkan tentangnya, tapi dengarkan darinya. Kalau mendengarkan tentangnya, berarti ibu bapak itu namanya mendengar dari orang. Bisa salah nggak? Mendengar dari orang. Tapi dengarkan darinya. Tapi saya udah dengar kok di YouTube dia ngomong gitu tuh bener tuh. Berarti sekarang ini tasabbut, sudah yakin dia bilang gitu. Belum langsung dicoret wajahnya. Ini main coret-coret aja kadang-kadang. Apalagi tabayyun. Ini di mana bicaranya? Lagi apa bicaranya? Kenapa bicaranya? Karena dalam masalah dakwah itu ada etika, ada tata cara. Hargai seseorang yang masih dalam keadaan belajar di sana. Misalnya gini. Di sini ibu-ibu semuanya misalnya. Ada orang yang nggak pakai hijab. Ada orang nggak pakai hijab di sini. Rambutnya terurai gitu, nggak pakai hijab, dia duduk aja. Tiba-tiba ada yang ibu nanya. Mungkin ibu tuh yang nanya nggak tahu ada orang tidak pakai hijab. Ataupun si ibu itu benci kepada orang yang nggak pakai hijab itu. Tiba-tiba nanya sama gurunya. Lagi saya mau nanya. Silakan. Kalau ada orang nih nggak mau berhijab, bagaimana sih? Terus dia tuh nggak mau hijab. Di surga apa di neraka? Lalu kiainya bilang, di neraka orang nggak pakai hijab. Itu yang tidak pakai hijab di situ, yang baru belajar ngaji. Kira-kira sakit hati nggak? Malu nggak? Mau ngaji lagi nggak kira-kira? Sementara yang di kamera siapa saat itu? Si perempuan itu apa yang ceramah? Yang ceramah. Begitu yang ceramah, aduh di sini ada yang nggak pakai hijab. Lalu jawabnya bukan tidak tepat, tapi menghargai orang itu. Dia mengatakan, kalau seandainya dia tidak berhijab, tanya dulu alasannya kenapa. Tanya dulu alasannya. Apa yang membuat dia tidak berhijab? Kalau dia tidak tahu hijab itu melindungi itu kan. Tapi begitu di kameranya dieksposkan, langsung lihat, ini penakut banget. Jawabannya kok ngambang begini, nggak bagus ini. Kenapa? Dia nggak tahu di depan waktu bicara itu ada siapa di situ. Tapi yang di kamera cuma ustadznya doang, kiainya doang yang tidak pakai hijabnya dan mimik wajah orang yang tidak berhijab nggak di-shoot. Sementara dia tahu, maka tabayyun itu penting. Tanya dengan mengatakan, kamu jawaban begitu maksudnya apa? Maksudnya begini, waktu itu dalam keadaan begitu, oh iya ya. Orang namanya Ammar bin Yasir sama Abu Lahab dikasih berhala mengatakan, "U'lu Hubal." Ayo, kamu katakan, "Hubal Tuhanku, Hubal Tuhanku." Katakan, "Uzza Tuhanku." Kalau tidak aku tusuk. Dia katakan, Hubal ataupun Hubal ilahi. Uzza ilahi. Punten. Dia katakan itu. Setelah itu dia menangis ke hadapan Rasulullah. Kenapa? Karena saya dipaksa. Karena saya begini. Rasulullah mengatakan, nggak apa-apa kalau gitu. Kenapa? Coba kalau di-cut aja begitu dia bilang dengan kata-kata demikian. Jadi kacau jadi. Nah, tabayyun itu banget penting tabayyun itu. Tapi apalagi sekarang ini munafiknya punten bahasanya. Banyak sekali yang tidak senang terhadap Islam. Sampai Al-Quran kalimat yang sangat indah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Ingat ya. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik membawa kabar. Walaupun Anda sudah melihat, tasabbut. Lihat itu orangnya benar mengatakan itu. Fatabayyanu. Ingat tabayyun. Bukan tasabbut saja. Bukan tasabbut saja. Tabayyun. Itu penting sekali. Satu waktu Rasulullah SAW sedang i'tikaf di masjid. Ibu bapak. Tiba-tiba saat i'tikaf di masjid, Sofia datang. Ya, Sofia datang memberi makanan.
Ya Rasulullah, ini aku punya makanan. Ya Rasulullah, silakan. Oh, senang Rasulullah. Karena asik ngobrol, Sofia mau pamit. Rasul bilang, saya antar ya. Enggak bagus istilahnya dalam keadaan sendiri berjalan pulang walaupun tidak jauh seorang laki-laki, apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengantar Sofia. Wajar suaminya. Ayo. Pakai cadarnya semuanya, berangkatlah keluar dari masjid Rasul dengan Sofia. Tiba-tiba ibu bapak, ada 2 orang sahabat melihat Rasulullah sedang jalan dengan perempuan. Dia langsung kayak gini, melihat jalan. Jadi pas ngelihat, dia langsung jalan dengan cepat. Jadi ngelihat Rasulullah jalan berdua. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, ala rislikuma. Sebentar, jangan cepat-cepat jalannya, pelan-pelan aja. Ini Sofia. Kata, ini Sofia. Selesai. Kisahnya cuma gitu aja bunda ayahanda. Ini Sofia. Coba buka. Dalamannya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup pintu dari hal-hal yang mencurigakan. Pintu apa? Pintu ghibah. Pintu apa? Pintu fitnah. Coba ketika Rasulullah keluar dengan Sofia, apalagi pakai cadar Sofiahnya saat itu, dia keluar, Rasulullah dengan Sofia dari masjid. 2 sahabat itu melihat, Rasulullah keluar. Bisa saja mengatakan, tadi Rasulullah itu sama perempuan, nggak tahu siapa perempuannya itu. Bisa begitu nggak tuh nanti? Tadi sama perempuan. Saya katakan, 2 sahabat itu tasabut nggak? Tasabut itu yakin nggak kalau yang jalan itu Rasulullah? Yakin. Karena ngelihat dengan perempuan nggak? Iya, yakin. Cuman nggak tabayun perempuan itu siapa. Tapi kalau dia tahu, kenapa Rasulullah bilang, innaha Sofiyah, itu Sofiyah. Biar apa? Biar menutup suudzon yang ada. Jadi kalau nggak mungkin bicara, apa masalah coba kalau misalnya bilang, tadi saya melihat Rasulullah sedang jalan dengan Sofiyah pulang ke rumah. Aneh nggak itu? Aman kan? Oh iyalah, bersama Sofiyah nggak ada masalah. Coba gayanya gitu. Tadi saya lihat Rasulullah jalan sama perempuan, nggak tahu siapa tuh perempuannya. Coba ada pikiran lain nggak kira-kira? Maka Rasul, jangan lari-lari, pelan. Dia Sofiyah. Kenapa? Ingin menutup. Dan Rasul tabayun walaupun tidak dipinta. Tabayun itu penting. Zaman sekarang itu mesti tabayun bunda. Lihat di YouTube. Lihat di komentarnya, lihat apa. Coba tabayun, apa maksudnya? Iya. Hari ini yang hilang itu tabayun, ukhuwah Islamiyahnya itu. Yang ada tasabut, tabayun. Makanya subhanallah, cek kita ini, dia sholat, kita sholat, mereka sholat. Oh itu petek ya? Masya Allah, iya. Saya ngeliat. Jadi hilang konsentrasi. Subhanallah. Jadi tabayun ya. Subhanallah, hari gini masih ada petai di tempat begini masuk. Petai itu kan ya? Subhanallah. Jadi gagal fokus jadinya ngelihat begitu. Ya. Jadi punten sekali lagi, yang hilang di kita ini apa ibu bapak? Tabayun, subhanallah. Tasabut mah banyak ngelihat perkataan ini ulama, perkataan ini ada. Subhanallah, ya kan? Tapi yang hilang itu apa? Tabayunnya nggak ada itu. Subhanallah. Ini luar biasa. Kenapa bunda? Karena masya Allah. Ada rumus ini. Ibu, orang yang nanam petai ini, kira-kira pernah nggak ibu lihat dalam petai ada apa? Ada ulatnya. Ada nggak? Saya tanya kira-kira. Petai itu ada ulatnya masuk di situ dari luar apa dari dalam? Hah? Dari luar apa dari dalam? Kalau dari luar, masuknya dari mana? Tiba-tiba udah di dalam. Itu pertama. Yang kedua, orang yang nanam petai ini bersamaan dengan ulatnya nggak kira-kira? Aku tanam petai bersama ulatnya. Enggak, ya tanam petai aja. Begitu tumbuh petai dan ada buahnya ataupun jadi petai, ternyata begitu dibuka kadang ada ulatnya. Kok udah di dalam? Itulah orang munafik sekarang ini. Tiba-tiba udah di dalam aja jadinya. Bisa dipahami bunda? Jadi petai jadi kesan lari, jadi ingat petai begitu bunda. Ya, kenapa? Itulah keadaan yang sangat luar biasa. Kadang-kadang orang munafik itu ya tiba-tiba udah di dalam bunda. Udah di dalam ayahanda. Orang fasik itu tiba-tiba di dalam. Subhanallah, itu yang sangat mengerikan sekali. Tidak ada petani yang menanam petai itu bersama dengan ulatnya, tidak ada. Dan tidak ada orang memasukkan ulat ke dalamnya itu. Maksudnya orang sengaja, tapi tiba-tiba ada di dalam. Dan menghancurkan apa yang di dalamnya. Subhanallah, habislah di dalamnya. Begitu orang tiba-tiba ada di dalam aja.
Tiba-tiba mungkin ada dalam satu organisasi, mungkin ada dalam satu apa. Kok kapan masuknya? Itulah sulitnya untuk dibendung. Maka fatabayyanu. Ada satu hal yang sangat luar biasa. Ini pernah terjadi. Ini daripada salah satu turunnya ayat ini. Subhanallah. Ini kata-kata yang sangat luar biasa. Ini terjadi di zaman Rasulullah untuk Bani Mustalik. Ini sebagai ikhtitamnya bunda ya anda. Di zaman Bani Mustalik. Itu ada utusan. Al-Harith ibn Durar. Dia bilang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Harith. Ya Rasulullah, kami Bani Mustalik. Sudah Islam semuanya. Sudah iman semuanya. Rasulullah bahagia. Bani Mustalik sudah Islam. Udah iman. Sudah. Apa kata Rasulullah? Bagus. Sudah pada sholat. Sudah ya Rasulullah. Kalau gitu keluarkan zakat. Siap ya Rasulullah, saya akan kumpulkan zakat dari Bani Mustalik. Iya. Kapan mau diambil ya Rasulullah? Minggu depan saya ambil. Nanti diutus sahabat untuk datang ke sana mengambil apa? Mengambil zakat. Subhanallah. Bunda yang anda tahu. Saking gembiranya. Harith. Iya. Ibnu Tirar ini. Harith Ibnu Tirar saking bahagianya. Ada utusan Rasulullah nanti akan mengambil zakat. Dia lupa tanpa nanya hari apa. Minggu depan nanti akan diutus. Siap ya Rasulullah, terima kasih. Berangkat aja. Coba kalau saya tanya, ibu bapak, minggu depan, iya, kan ada 7 hari. Pokoknya sebelum hari Sabtu, kita kumpul di sini ya, setelah subuh. Udah saya pergi. Ibu bapak kan nanya, setelah hari Sabtu ini apa? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, masih banyak pilihan. Tapi yang jelas, Harith bin Dzur datang. Hei, nanti ada utusan Rasulullah kemari. Mau ngambil zakat kalian. Kita buktikan kalau kita ini cinta pada Allah dan Rasulnya, kumpulkan zakat. Kumpulkan zakat. Ternyata nunggu belum datang. Belum datang yang apa? Yang jemput. Nah, punten. Akhirnya Harith bin Dzur mengatakan, gini aja deh. Takut lupa di sana. Atau lagi sibuk. Gimana kalau kita antarkan saja? Apa yang diantarkan? Zakatnya. Kemana? Ke Madinah. Ayo kita antarkan zakatnya ke Madinah. Dikumpulkan bunda. Siap. Setelah dikumpulkan harta zakat ini untuk dikirim ke Madinah. Kalau bawa harta pasti harus ada orang yang apa ibu bapak? Ngawal. Maka dikawalah dengan pasukan di depannya. Depannya pasukan lengkap. Pedang. Baju perang. Kenapa? Pengawal. Ini adalah harta zakat. Takut ada apa-apa. Jadi tengah harta. Depan pengawal. Samping pengawal. Belakang pengawal. Jalan. Di hampir hari yang sama. Sebelumnya. Rasulullah mengutus kepada Khalid bin Uqbah. Wahai Khalid. Sambutlah dan ambillah zakat di Bani Mustalik. Baik ya Rasulullah. Berangkat pula Khalid. Ketemu di jalan. Jauh. Hah? Bani Mustalik itu. Kenapa bawa pedang? Kenapa siap-siap perang? Lari ke Rasulullah. Ya Rasulullah, dia bohong. Kenapa? Untung aja saya belum masuk ke sana. Kenapa? Dia mau memerangi kita ya Rasulullah. Bisa dipahami nggak itu? Dia siap dengan pedangnya Rasulullah. Dia siap dengan itu. Kata, masa? Dia ini berbuat seperti itu? Rasulullah tidak suka dengan perbuatan Bani Mustalik. Maka Rasulullah panggil Khalid bin Walid. Ya Khalid, siapkan pasukan. Gempur mereka. Sebelum mereka datang, habisi mereka. Khalid berkata, siap ya Rasulullah, siapkan. Lihat Rasulullah. Sudah disiapkan pasukan. Kalau tidak ada utusan dari mereka hari ini, maka benar-benar dia akan perang dan kita serang langsung. Karena biasanya kalau ada mau perang, harus ada apa? Utusan. Kami udah nunggu di depan, ayo sekarang perang. Bisa begitu. Maka punten, diutus. Ternyata datang. Siapa? Harith ibn Dhirar. Duluan dia datang. Duk dengan kuda. Begitu masuk kota Madinah, Harith ibn Dhirar bingung. Kenapa? Karena pasukan bersiap. Dan yang lebih bingung lagi, tatapan mereka, tatapannya bengis. Kenapa? Karena orang bilang, ini yang ngajak perang ini. Begitu datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul bingung. Loh kenapa? Waalaikumsalam. Ya Harith, kamu mau lakukan apa? Kami akan datang mengambil daripada zakat. Ternyata kenapa kau siapkan pasukan datang kemari? Ada apa? Ya Rasulullah, engkau kira kami akan menyerang Madinah? Engkau kira kami akan menggempur Madinah?
Engkau kira kami ingin menyerang kepada Madinah, berperang dengan Madinah? Demi Allah tidak ya Rasulullah. Bukankah engkau berjanji akan mengirim orang untuk mengambil zakat? Saya lupa tidak nanya harinya apa. Makanya saya coba untuk berangkat mengantarkan zakat kepada Madinah. Dan takut ada apa-apa, saya jaga, saya kawal dengan pasukan depan belakang. Lengkap. Kenapa? Ini harta zakat milik Allah dan Rasulnya untuk diserahkan kepada siapa? Penerimanya. Maka kami kawal. Maka kami sebentar lagi sampai dengan memberikan zakat ke Madinah. Untung aja ngaji perang. Firman Allah subhanahu. Ya ayyuhalladzina amanu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Subhanallah. Zaman Rasulullah kalau tidak tabayyun begitu Bapak. Tabayyun coba. Ada orang melihat. Ketemu ibu atau bapak. Ibu duduk. Tapi teman ibu tuh gak senyum-senyum. Dia dikasih senyum gak senyum. Langsung sombong nih. Bukan sombong. Tabayyun. Ibu kenapa bu? Maaf saya sakit gigi. Oh sakit gigi. Saya kira ibu benci saya. Tabayunnya begitu. Subhanallah. Coba tabayun. Tabayun. Semua perlu tabayun itu. Yang sekarang ini cuma tasabut lalu suudzon. Makanya di ayat itu iyyakum apa? Hati-hatilah dengan zon. Iya. Kenapa? Fa inna ba'da zanni ism. Hati-hati dengan suudzon. Kalau sudah tasabut tabayun. Kalau dari tasabut saja bisa jadi suudzon. Waduh, mengerikan sekali. Maka punten, kita sebagai mukminin mukminat tidak puas dengan tasabut, tapi puas dengan juga apa? Tabayun. Yang hilang ini apa? Tabayun sekarang ini. Apalagi orang-orang munafik itu, subhanallah, orang-orang fasik banyak yang tidak senang terhadap gabung kuatnya muslimin muslimat. Maka apa yang terjadi? Sekarang ini punten, kuatkan ukhuwah Islamiyah kita. Dengan cara apa paling tidak? Mendisiplin sholat di mana? Di masjid. Tarikun bidinihi wal mufariqu lil jamaah. Saya tidak mau mufariqul jamaah. Apa? Buktikan. Ingin bersatu di mana? Di sholat berjamaah yang kita kerjakan di masjid kita. Seperti itu Bunda. Ya.